Sebuah permintaan Shin Tae-yong yang bisa jadi bumerang untuk timnas Indonesia. Permintaan Shin Tae-yong terkait perubahan jadwal kick-off laga lawan Irak bisa merugikan timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juni mendatang. Pertandingan nantinya bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Indonesia. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, duel timnas Indonesia versus Irak direncanakan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, Shin Tae-yong ternyata ingin kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Sumardi selaku Ketua Badan Tim Nasional. Ia benar untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 16 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya tidak ada alasan pasti. Hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong, kata Sumarji. Tak berselang lama, media Vietnam, Soha menilai bahwa langkah ini merupakan cara Shin Tae-yong untuk memberikan tekanan kepada timnas Vietnam. Perlu diketahui, Vietnam akan melakoni laga melawan Filipina pada 6 Juni 2024 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak, maka laga Vietnam versus Filipina sudah tak akan mempunyai arti. Pasalnya, timnas Indonesia akan mengunci posisi kedua grup F sehingga Vietnam gagal lolos ke babak selanjutnya. Hal ini tentu membuat para pemain Vietnam kehilangan semangat ketika menghadapi Filipina. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal, ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak, Vietnam mengambil alih lapangan di Mai Dinh. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis, tulis Soha. Sementara itu, kerugian justru bakal dimiliki timnas Indonesia bila gagal mengalahkan Irak. Hasil ini tentu akan membakar semangat para pemain timnas Vietnam untuk mengalahkan Filipina. Sehingga, Vietnam bisa mengikis jarak poin dengan timnas Indonesia menjadi 1 angka saja. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini menempati peringkat kedua grup F dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Hasil drawing ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia bergabung di grup B, lagi-lagi bertemu Vietnam dan Filipina. Drawing ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya dikenal Piala AFF resmi digelar di Hanoi, Vietnam, Selasa, 21 Mei 2024. Hasil dari drawing ini menempatkan timnas Indonesia berada dalam grup B dan bakal bertemu Vietnam. Lawan-lawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini diketahui setelah undian pembagian grup digelar AFF di Vietnam. Dalam siaran drawing ASEAN Cup 2024 yang berlangsung Selasa, 21 Mei 2024, pukul 14 WIB ini berlangsung tegang. Hal ini terlihat dari wajah-wajah perwakilan tim Asia Tenggara yang hadir dalam drawing tersebut. Ada 9 negara yang dipastikan ikut dalam drawing hari ini Selasa, 21 Mei 2024. Kesembilan negara tersebut yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Laos. Sementara itu, masih ada 1 slot lagi yang tersisa untuk menemani 9 negara tersebut. Hal ini karena seharusnya ASEAN Cup 2024 ini diikuti oleh 10 tim. Untuk itu, 1 slot lagi masih belum terisi, karena menunggu pemenang dari babak kualifikasi antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Drawing dimulai dengan pengundian siapa yang tampil sebagai tim tuan rumah dalam laga kualifikasi antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Setelah dilakukan pengundian ini, Brunei Darussalam dipastikan akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada leg pertama pada September 2024. Kemudian setelah itu Timor Leste akan menjadi tuan rumah pada leg kedua. Setelah itu pengundian dilanjutkan dengan 9 negara lainnya. Dalam pengundian ini,
Timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam. Selain ada Vietnam, di dalam grup B juga dihuni oleh Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara itu, untuk grup A dihuni oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan satu slot lagi masih menunggu pemenang dari kualifikasi antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Sementara itu, pertandingan ASEAN Cup 2024 ini dijadwalkan bakal berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Hasil drawing ASEAN Cup 2024. Grup A, Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, pemenang kualifikasi antara Brunei dan Timor Leste. Grup B, Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, Laos. Lima pemain Liga 1 Indonesia yang berpotensi dilirik Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Shin Tae-yong sudah memanggil 22 pemain yang dipersiapkan menghadapi Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan, bakal ada 2 penambahan pemain lagi, yang mana berarti ada 24 personel yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak dan Filipina. Bukan tak mungkin, 2 nama itu merupakan pemain yang mentas di Liga 1 2023 hingga 2024. Berikut 5 pemain Liga 1 Indonesia yang berpotensi dilirik Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. 5. Rahmat Irianto, Persib Bandung. Demi memperkuat kedalaman skuad di lini tengah, memanggil Rahmat Irianto dapat dijadikan pilihan. Terlebih, tenaga pemain yang satu ini dapat diandalkan di banyak posisi, mulai dari bek tengah hingga gelandang. 4. Edo Febriansah, Persib Bandung. Edo menunjukkan dirinya masih dapat diandalkan Timnas Indonesia. Terbaru, ia mencetak 1 gol saat Persib Bandung menang 3-0 atas Bali United di leg 2 semifinal Liga 1 2023 hingga 2024. Namun, Edo harus bersaing ketat jika ingin memperkuat Timnas Indonesia. Ia bakal bersaing dengan Shane Patinama, Nathan Choyaon dan Pratama Arhan yang biasa mentas sebagai fullback kiri. 3. Nadeo Argawinata. Shin Tae-yong hanya memanggil 2 kiper untuk menghadapi Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Muhammad Adi Satrio. Beredar kabar, Shin Tae-yong sengaja menyisakan 1 slot untuk kiper FC Dallas yang masih berjuang eligible membela Timnas Indonesia, Martin Paes. Namun, jika Martin Paes tak dapat dipanggil untuk melawan Irak dan Filipina, Nadeo dapat dijadikan pilihan. 2. Mark Klok. Mark Klok kaget ketika tahu tidak dipanggil untuk melawan Irak dan Filipina. Namun, gelandang berpaspor Belanda itu tidak mau berlarut-larut. Ex-gelandang PSM Makassar itu bertekad mengantarkan Persib Bandung juara Liga 1 2023 hingga 2024. Jika nantinya dipanggil, Mark Klok dapat dijadikan backup lini sentral Timnas Indonesia yang kemungkinan ditempati Tom Haye, Ivar Jenner, atau Nathan Choyaon. 1. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi berstatus pemain lokal tersubur di Liga 1 2023 hingga 2024. Dari 34 pertandingan bersama Madura United musim ini, winger 27 tahun ini mengemas 13 gol dan 4 assist. Terbaru, winger kelahiran Surabaya ini mencetak 2 gol sekaligus mengantarkan Madura United menang 3-2 atas Borneo FC di leg 2 semifinal Liga 1 2023 hingga 2024. Berhubung Witan Sulaiman tak dapat gabung Timnas Indonesia karena harus menunaikan ibadah haji, Malik Rizaldi dapat dijadikan alternatif. Menarik menanti 2 pemain tersisa yang bakal dibawa Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia.